Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Hidayati dari Program Studi Fisika Angkatan 2020 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS Fisika Komputasi 2 dan dimulai dari nomor yang pertama, yaitu perbedaan antara PDB dan PDP. Nah, sebelum kita mengetahui antara perbedaan PDB dan PDP ini, kita harus mengetahui apa itu arti dari persamaan diferensial biasa itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, di sini saya mengutip beberapa kata dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa saya belum memahami keadaan alam secara rasional. Nah, dari kutipan kata-kata ini membuat saya bisa lebih semangat dalam mengerjakan UAS fisika komputasi 2 ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mengetahui perbedaan antara persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial, kita harus mengetahui apa itu namanya persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu sendiri merupakan suatu persamaan yang memuat satu atau lebih dari variabel yang tidak bebas, namun beserta turunannya itu terhadap variabel-variabel bebas. Jadi persamaan diferensial itu persamaan yang memiliki variabel itu tidak bebas, namun dia itu diturunkan pada variabel yang bebas seperti itu. Nah, persamaan diferensial ini ada banyak jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan mengenai persamaan diferensial parsial dan juga persamaan diferensial biasa. Nah, untuk yang pertama kita menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa merupakan persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Sedangkan PDP itu atau PDP atau biasa disebut dengan persamaan diferensial parsial merupakan persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan beberapa satu 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 perbedaan antara persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel bebas, namun sedangkan jika persamaan diferensial parsial itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, persamaan diferensial diferensial biasa ini dapat artikan sebagai suatu fungsi yang tidak diketahui atau variabel yang terikat adalah fungsi variabel bebas. Ini ada, maksudnya persamaan diferensial itu ada, mohon maaf saya ulangi, persamaan diferensial itu dapat dikatakan sebagai persamaan diferensial yang mana fungsinya itu tidak dapat diketahui atau variabelnya terikat. Nah, fungsi dari variabel bebas tunggal ini, karena kan tadi satu variabel yang bebas, tapi kita bisa artikan, nah, variabel bebas tunggal ini adalah variabel yang terikat pada suatu fungsi yang tidak diketahui. Jadi, persamaan diferensial biasa itu merupakan persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Nah, di mana terdapat juga fungsi yang tidak diketahui tapi dia mengikat suatu variabel. Nah, variabel itu yang namanya variabel bebas tunggal. Nah, dalam bentuk sederhananya, fungsi itu tidak diketahui adalah yang tidak diketahui ini adalah fungsi real atau fungsi kompleks. Nah, fungsi yang kita tidak ketahui namun kita memiliki variabel terikat itu merupakan fungsi real atau fungsi bilangan kompleks. Jadi bisa berupa fungsi yang bilangan real atau bisa
berbentuk sebagai fungsi bilangan kompleks. Tapi secara umum bisa juga berupa fungsi vektor maupun matriks. Jadi bukan hanya berupa fungsi bilangan real atau fungsi bilangan kompleks, tapi um, juga bisa berupa bilangan fungsi vektor dan juga bisa merupakan bisa bisa berupa fungsi berupa matriks. Nah, lebih jauh lagi persamaan diferensial, mohon maaf, lebih jauh lagi persamaan diferensial biasa ini digolongkan sebagai uh, ada golongan berdasarkan order tertinggi dari turunan terhadap variabel terikat dan turunan dalam fungsi tersebut. Nah, PDB ini terdapat dalam order 1, 2, dan 3 karena tadi itu kita ada golongan dari order yang tinggi. Nah, derajatnya tuh ada 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi itu yang kita ketahui mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, ini untuk secara umumnya kita membahas persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai persamaan diferensial parsial. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan diferensial parsial itu merupakan persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, persamaan diferensial ini adalah persamaan yang memuat satu atau lebih dari turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Jadi nanti turunannya itu berupa turunan parsial. Seperti itu. Dan variabel yang ada itu lebih dari dua variabel atau dua atau lebih variabel bebas yang ada pada persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial ini bisa disebutkan sebagai persamaan yang ada di dalamnya terdapat suku-suku diferensial parsial yang dalam matematika diartikan sebagai suatu hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui yang merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas dan dengan turunannya melalui variabel yang dimaksudkan. Nah, maksudnya itu sendiri itu dapat suatu persamaan diferensial parsial itu dapat datang suatu hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, fungsi yang tidak diketahui ini itu merupakan fungsi dari beberapa variabel bebas. Nah, variabel bebas ini nanti turunannya melalui variabel-variabel yang dimaksud seperti itu. Nah, untuk kegunaan dari persamaan diferensial parsial ini digunakan untuk melakukan formulasi serta menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi-fungsi yang tidak diketahui yang merupakan bentuk dari beberapa variabel. Nah, fungsi-fungsi yang tidak ketahui ini kan terbentuk dari beberapa variabel. Nah, itu bisa diselesaikan menggunakan persamaan diferensial dengan beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Namun, pada persamaan diferensial ini eh, terdapat metode yang seharusnya ada tapi tidak ada. Terus, nah, kegunaannya itu dapat berguna pada seperti penjelaran suara dan panas, elektrostatistika, elektrodinamika, aliran fluida, elastisitas, atau lebih umumnya sebagai proses terdistribusi dalam ruang atau terdistribusi dalam ruang dan waktu seperti itu. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai persamaan diferensial parsial. Nah, untuk selanjutnya, kita membahas jenis-jenis dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, sebelum itu kita ingin mengetahui nih beberapa bentuk dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, di sini itu merupakan persamaan diferensial
biasa seperti DY per DX sama dengan X plus 10, karena kan ini masih turunan biasa, bukan turunan parsial. Kalau ketika kita menggunakan turunan parsial itu sudah menggunakan persamaan diferensial parsial seperti itu. Seperti yang terlihat pada sebelah kanan ini. Nah, persamaan diferensial biasa ini itu terdapat sebagai beberapa contoh fungsi dan juga PDP ini juga ada beberapa fungsi. Nah, bisa kita next. Nah, untuk PDP itu kita memiliki fungsi. Yang pertama itu ada fungsi persamaan linear tunggal. Intinya persamaan regresi linear. Nah, ada regresi linear tunggal, berganda, dan polinomial. Nah, untuk masing-masing penyelesaian dari persamaan linear, tunggal, berganda, dan polinomial itu uh, memiliki suatu metode untuk menyelesaikannya itu sendiri. Jadi, untuk persamaan diferensial biasa itu ini adalah contoh sedikit dari persamaan diferensial biasa dengan nantinya kita akan membahas metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini. Nah, untuk PDP-nya kita juga memiliki persamaan seperti persamaan Laplace, Poisson, dan difusi. Nah, itu masih ada lagi persamaan gelombang. Nah, jadi ini adalah contoh dari sedikit contoh persamaan antara persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa metode yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa itu terdapat beberapa metode. Tidak semua saya tuliskan. Di sini saya hanya menuliskan metode apa saja yang sudah saya pelajari dalam fisika komputasi 2 ini. Nah, untuk persamaan diferensial biasa terdapat metode eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Jacobi atau iterasi biasa, ada iterasi Jacobi, terus ada metode Euler, Hertz, Polygon, Rengkuta, dan Newton-Raphson. Nah, sebelumnya pada materi persamaan diferensial biasa ini sudah dibahas, uh, sudah diketahui pada uh, materi sebelum UTS. Nah, untuk persamaan diferensial parsial itu ada beberapa metode, yaitu ada metode implisit, eksplisit, dan Crank-Nicolson. Nah, metode eksplisit, implisit, dan Crank-Nicolson itu merupakan metode dari pengembangan dari metode Lippmann yang merupakan salah satu metode utama dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Nah, kita sedikit membahas atau mereview materi yang sudah kita dapatkan di sebelum UTS sehingga kita dapatkan kita rangkum pada kali ini. Untuk metode penyelesaian pada persamaan diferensial biasa. Mohon maaf ini kebalik, ada typo. Yang pertama itu ada eliminasi Gauss. Nah, di sini itu ada beberapa contoh persamaan. Ini adalah beberapa contoh studi kasus yang seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu uh, aplikasi dari metode eliminasi Gauss ini. Nah, metode eliminasi Gauss ini nantinya setelah kita tahu nih apa persamaan yang diketahui, nanti kita akan buat namanya seperti matriks di bawah ini. Nah, setelah matriks itu nanti matriks ini akan kita ubah, nanti hasilnya akan menjadi segitiga di bawah seperti ini. Nah, segitiganya itu cuma ada di pojok bawah aja untuk eliminasi Gauss. Karena nanti kita akan menggunakan kayak kita mengenolkan kolom baris pertama, kolom kolom pertama baris kedua, terus kolom pertama baris ketiga, dan kolom kedua baris kedua. Nah, nanti untuk pada permasalahan ini nanti kita bisa kembangkan untuk persamaan-persamaan lainnya. Nah, untuk metode eliminasi Gauss ini nanti akan dihasilkan seperti ini. Dan pada
diagonal yang di sini akan diagonal matriknya nanti akan sama dengan satu seperti itu. Nah, hasilnya nanti kita akan mengetahui x, y, z dari persamaan ini yang berada pada di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk metode eliminasi Gauss. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jika tadi eliminasi Gauss mengenolkan segitiga di bawahnya aja, tapi untuk dan diagonalnya ini satu. Nah, untuk yang segitiga atasnya itu adalah suatu bilangan yang hasil dari kita menghitung dari kita mengenolkan baris kolom pertama baris kedua seperti itu. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan itu nanti hasilnya akan membentuk namanya segitiga bawah dan segitiga atas serta serta diagonal dari matriks tersebut itu sama dengan satu seperti itu. Nah, ketika diagonal matriknya ini sama dengan satu, nanti kita akan mengetahui dengan cara yang sama. X, Y, Z-nya itu nanti sama ketika kita mencari pada eliminasi Gauss. Nah, perbedaannya pada hasil matriks sebelum hasil seperti ini. Itu untuk eliminasi Gauss Jordan. Nah, selanjutnya itu ada metode yang selanjutnya itu ada metode iterasi Jacobi. Nah, untuk persamaan iterasi Jacobi itu ini ada beberapa metode iterasi. Iterasi biasa dah. Nah, pada kali ini itu membahas pada metode iterasi Jacobi yang mana eh, perbedaan antara iterasi iterasi biasa dan Jacobi itu ini untuk persamaannya pada iterasi Jacobi dan iterasi biasa itu sama. Namun perbedaannya ketika iterasi biasa itu hasil dari iterasi pertama itu langsung digunakan pada iterasi kedua. Seperti itu. Nah, untuk maksudnya itu bukan iterasi pertama. Iterasi pertama kan ada X1, X2, X3. Nah, nanti itu kita iterasinya kan udah X1, X2, X3. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil X1, ketika sudah mendapatkan hasil X1, nanti digunakan langsung ke X2-nya. Itu untuk iterasi yang biasa. Dan hasil X2 itu nanti digunakan untuk X3. Itu nah, itu merupakan konsep dari metode iterasi biasa. Nah, kalau untuk metode iterasi Jacobi, misalkan nih iterasi yang pertama X1, X2, X3, kita mendapatkan hasil masing-masing. Nah, hasil X1 itu tidak langsung digunakan pada hasil X2. Jadi, hasil X1 itu akan kita simpan dan X2, X3 juga kita simpan digunakan pada iterasi kedua. Nah, X1, X2, X3 iterasi kedua itu menggunakan hasil dari iterasi pertama X1, X2, X3 seperti itu. Nah, selanjutnya itu merupakan sedikit dari review Jacobi. Nah, selanjutnya ada namanya persamaan bukan metode Euler. Nah, metode Euler ini merupakan salah satu mencari apa namanya? Kita mencari YI plus 1. Nah, itu YI plus 1 ini tuh menggunakan gabungan fungsi. Nah, fungsi itu akan ada independen dan non independen. Nah, secara numerik kita itu bisa menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, kita tahu YI plus 1 itu pada persamaan Euler sama dengan YI plus FXYI plus Y, FXY, X, FXI kali H. Nah, ini untuk persamaan Euler. Nah, itu nanti kita itu merupakan perbedaannya. Nah, untuk XIY-nya itu sesuai dengan apa namanya fungsi yang kita ketahui. Terus kita juga harus mengetahui iterasinya itu berapa sampai berapa. Hanya itu beda. Sedangkan iterasi 0 sampai 8 dengan perbedaan atau dengan H sama dengan 2 itu kayak
misalnya 0 itu langsung kedua, itu ketiga dan sebagainya. Itu x-nya. X-nya itu akan 0, 2, 3 seperti itu. Nah, untuk iterasinya nanti kan 0 sampai 8 dengan beda 2, berarti kita tuh sampai 1 2 0 1 2 3 4 seperti itu. Itu kita bisa buat tabel seperti itu. Nah, yang kelima ada namanya hen. Untuk hen itu persamaannya hampir sama dengan Euler, namun kita akan memiliki namanya fxy fx ini namanya f ya sama aja fxy y kali h per 2 itu ada namanya h per 2. Nah, ada juga namanya h h saja. Nah, itu yang memiliki yang merupakan salah satu perbedaan antara Euler dan Hen. Nah, untuk yang keenam itu ada metode poligon. Nah, metode poligon ini itu sama ketika kita sama Hen itu, namun itu ada namanya setengah h per 2, terus ada namanya juga y i plus 1, y plus setengah sama y plus 1. Nah, itu yang merupakan perbedaan antara poligon Hen sama Euler. Nah, ini ada metode Runge-Kutta. Nah, ini kita biasa mengerjakannya ini sama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Namun, untuk pada kali ini saya hanya menuliskan beberapa ini untuk orde 4. Maaf, ini orde 4. Nah, ini orde 4 itu kita cari K1, K2, K3, K4. Untuk persamaannya itu seperti ini. Y plus 1 sama dengan YR plus 1/6 K per 1. Seperti itu. Nah, ini ada persamaan Newton-Raphson. Newton-Raphson ini sama untuk mencari hasil dari persamaan diferensial biasa. Nah, setelah itu kita akan membahas namanya metode dari persamaan diferensial parsial. Nah, ini namanya kita tahu tadi kita harus membahasnya dari metode Lippmann karena metode ini adalah salah satu metode yang paling utama pada persamaan diferensial parsial. Seperti itu. Nah, ini metode eksplisit dan ini adalah metode implisit serta Clark-Wilson. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan salah satu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.